Shalom saudaraku yang terkasih, saya Leader Gule, hamba Tuhan. Dan saat ini sedang banyak dibicarakan, baik itu di kalangan kekristenan maupun di kalangan golongan-golongan lain, ya, tentang bagaimana kebenaran yaitu Mesias atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebenaran, siapakah Mesias itu atau Yesus itu sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam keyakinan orang Kristen secara khususnya, orang percaya. Nah, kebenaran tentang Mesias dapat dikatakan sebagai suatu yang dicari dan dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa kebenaran orang tidak akan dapat mempercayai apapun itu. Nah, dengan adanya kebenaran dalam arti kesesuaian antara pernyataan yang diberikan, yang ada kenyataan, kenyataan yang ada, kita tidak akan ragu lagi, tidak akan ragu lagi, kita akan percaya sepenuhnya. Namun kadang-kadang muncul suatu keraguan dalam hati, seperti dalam kisah, di dalam Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 35 kalau misalnya kita membaca, di situ muncul suatu keraguan dalam hati Yohanes Pembaptis sehingga ia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias yang ia nantikan, atau apakah ia harus menanti dengan lebih lama lagi? Itu di dalam ayat 18 sampai 20. Pertanyaan ini muncul sebab Yohanes mendengar bagaimana Yesus melakukan segala mukjizat yang adalah tanda dari kedatangan Sang Mesias. Bisa kita bandingkan di dalam ayat 21, kemudian di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Nah, jawabannya adalah dialah Sang Mesias. Itulah sebabnya Yesus menyuruh kedua murid itu untuk memberitahu Yohanes segala yang telah mereka lihat dan dengar tentang dia, ayat 22. Nah, di dalam Yesus yang sakit disembuhkan dan ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan, dan yang miskin menerima kabar baik. Nah, tentu jawaban Yesus ini adalah kebenaran sejati. Ia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari penderitaan akibat dosa, dengan memberikan dan menganugerahkan bagi kita keselamatan dengan memberikan nyawanya sendiri. Kebenaran inilah yang menguatkan iman Yohanes di dalam penjara. Tak hanya itu, setiap orang yang mempercayai kebenaran ini akan diselamatkan. Tentu dikatakan di dalam ayat 29. Namun ada juga orang yang menolaknya sampai hari ini, karena mereka tidak membuka hati untuk memahami kebenaran itu dan mempercayai kebenaran, tidak mempercayai kebenaran itu, membenarkan dan mempercayai kebenaran. Itulah orang-orang saat ini. Bukan hanya orang yang tidak di dalam Kristus, bukan hanya orang yang berbeda agama dengan agama Kristen. Orang agama Kristen pun banyak juga yang masih belum mempercayai kebenaran yang ajaib dan mukjizat, kuasa-kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah memang betul-betul kita percaya
Ya, di dalam Yesus ada kuasa, ada kesembuhan. Ya, dalam waktu-waktu tertentu, tentu kita akan melihat dan menyaksikan kehidupan kita. Ya, kebenaran yang kita percayai, keyakinan kita pun harus tertuju betul-betul dengan siapa. Oleh karena dalam berbagai kehidupan kita, ya, tentu akan dipicu, ya, oleh apapun yang kita percayai. Nah, orang-orang seperti itu, ya, orang-orang yang tidak percaya pada kebenaran, orang-orang yang tidak percaya pada kuasa, ya, seperti yang kita bahas pada saat ini, kebenaran tentang Yesus Kristus yang Ia adalah berkuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup menolong, sanggup menuntun kita, dan sanggup menyelamatkan kita, ya, maka orang-orang, ya, atau kita yang tidak pernah lepas dari dosa, ya, minta petunjuk dari Tuhan, datang kepada Tuhan, panggil nama Yesus di dalam hidup kita, supaya apa? Kebenaran itu dapat membenarkan diri kita, membenarkan hidup kita pada jalan keselamatan, dan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Sebagai orang yang percaya, ya, tentu kebenaran ini kita percayai dan imani, sehingga setiap harinya kita dikuatkan, dipimpin, ya, dan menjadi saksi. Selama kita mau membuka hati untuk percaya kepada Yesus, ya, sebagai juru selamat, dan bukan mencari-cari kesalahan orang lain, kita akan hidup dalam kebenaran itu. Saudara, Alkitab merupakan sumber terpercaya untuk mengetahui kebenaran ini. Ya, kalau hanya kita mendengar saja, ya, tanpa kita membaca, ya, ada banyak, ya, pemahaman-pemahaman saat ini yang sedang beredar. Namun biarlah Injil Kristus, ya, di dalam Alkitab yang merupakan sumber terpercaya untuk kita mengetahui kebenaran, di dalam kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka patutlah kita rajin membaca kitab dan merenungkan, ya, kita merenungkannya hingga kita pun mengalami kemurahan dan kuasa pertolongan Tuhan, ya, hari demi hari. Sekian dari saya hamba Tuhan Liter Gule, ya, terus mendoakan saudara, dan bila ada pergumulan doa bisa tuliskan di dalam kolom komentar. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.